Halo, perkenalkan nama saya Nikadek Rada Kusuma Dewi dengan NIM 2403020104. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman memahami tipe data array. Pertama, ada pengenalan tentang array. Bayangkan kita sedang membuat aplikasi web dan ingin menampilkan daftar nama-nama produk. Mungkin kita bisa menampilkan produk seperti ini. Tapi cara yang di contoh ini kurang efektif karena jika 100 produk, apakah kita akan membuat variabel sebanyak 100 dan melakukan echo sebanyak 100 kali? Tentu itu sangat tidak efektif. Jadi cara efektifnya kita bisa menggunakan array. Dengan array kita dapat menyimpan semua produk dalam satu variabel. Selanjutnya, apa itu array? Array adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel. Setiap elemen di dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses nilai tersebut. Perlu diingat, indeks array selalu dimulai dari 0. Contohnya, hard disk 2 TB 0, flash disk 32 GB 1, modem 2. Jadi kita ingin menampilkan hard disk 2 TB, kita harus mengambil elemen pada indeks ke-0. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dalam sebuah contoh kode. Membuat array di PHP. Array di PHP dapat kita buat dengan fungsi array, kurung buka, kurung tutup, dan tanda kurung kotak. Contohnya seperti di gambar ini. Dengan cara ini maka pekerjaan jadi lebih mudah dan efisien. Array juga dapat kita isi dengan tipe data apa saja. Contohnya seperti di bawah ini. PHP variabel item sama dengan buka kurung kotak bunga 123,39.12 true. Selanjutnya menampilkan isi array. Untuk menampilkan isi array, kita bisa mengakses melalui indeks. Contohnya seperti ini. Bel barang sama dengan buku tulis, menghapus spidol. Display the contents of the array, echo-nya variabel barang 0, br, echo-nya variabel barang 1, br, echo-nya variabel barang 2, br. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya menampilkan isi array. Tapi cara yang tadi juga kurang efektif karena akan mencetak satu persatu. Misalnya, jika ada data 1000, jika mengetik data itu satu persatu akan menghabiskan waktu. Maka dari itu kita bisa menggunakan perulangan. Kita bisa menggunakan fungsi count, kurung buka, kurung tutup untuk menghitung banyaknya isi array. Pada contoh di atas, isi array sebanyak 3, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Creating an array, variabel barang, buku tulis, penghapus, spidol, displaying the content of the array using a for loop. Maka outputnya seperti ini. Lanjut, menampilkan isi array. Selain menggunakan perulangan for, kita juga bisa menggunakan perulangan while dan for each. Contohnya seperti ini. Maka outputnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya menghapus isi array. Untuk menghapus isi array, kita bisa menggunakan fungsi unset, kurung buka, kurung tutup. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menghapus variabel. Contohnya seperti ini. Maka outputnya juga akan seperti ini. Selanjutnya menambahkan isi array.
Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menambahkan isi array. Yang pertama, mengisi langsung ke nomor indeks yang ingin ditambahkan. Yang kedua, mengisi langsung ke indeks terakhir. Mari kita coba kedua-duanya. Contoh yang pertama yaitu seperti ini. Maka outputnya membaca, menulis, ngeblok, coding, dan olahraga. Selanjutnya, menambahkan isi array. Apabila kita menambahkan pada indeks yang sudah memiliki isi, maka isinya akan ditindih dengan yang baru. Contohnya seperti ini. Dan hasilnya seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, ada array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor atau angka. Indeks array asosiatif berbentuk kata kunci. Contohnya seperti gambar ini, maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, array asosiatif. Array asosiatif. Pada array asosiatif kita menggunakan tanda panah untuk mengasosiasikan sebuah kata kunci dengan isi array. Selain menggunakan tanda panah, kita juga bisa membuat array asosiatif seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari satu. Biasanya digunakan untuk membuat matriks, graphs, dan struktur data rumit lainnya. Contohnya seperti ini. Dan hasilnya, dan contoh yang kedua seperti ini. Selanjutnya ada output dari hasil codingan contoh yang pertama tadi. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Dadah.